Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Syawaludin sebagai dosen pembimbing mata kuliah Gerakan Sosial Politik. Perkenalkan, nama saya Desta Syafitri dan rekan saya Natalia Ahirudin, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait judul Indikator Demokrasi Asia Tenggara. Indikator negara Filipina masih paling demokratis. Sebelum mengkaji alasan-alasan di balik turunnya indeks demokrasi di negara-negara Asia Tenggara, mari kita lihat data dari indeks tersebut secara detail. Indeks demokrasi yang saya gunakan adalah indeks demokrasi milik The Economist dengan nama The Economist Intelligence Unit Democracy Index tahun 2017. Dalam indeks ini, 5 kategori yang dilihat adalah proses elektoral dan pluralisme, kebebasan masyarakat, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik. Berdasarkan hasil kajian dari ekonomi tersebut, dengan angka indeks 0 menjadi angka yang paling tidak demokratis adalah 10, merupakan paling demokratis. Ditemukan fakta bahwa meskipun mengalami penurunan, Filipina masih menjadi negara yang paling demokratis, beberapa pada indeks 6,7%, dan status demokrasi tidak sempurna. Di titik paling rendah adalah Laos dengan poin 2,3% dan status rezim otoriter. 8 negara lain secara urut dari indeks paling tertinggi adalah Malaysia yang setangan dengan poin 6,54% atau demokrasi tidak sempurna. Indonesia turun di angka 6,39 atau demokrasi tak sempurna. Singapura turun di angka 6,32 atau demokrasi tak sempurna. Thailand turun di angka 4,63 atau rezim hibrida. Myanmar turun di angka 3,83 atau rezim otoriter. Kamboja turun di angka 6,36 atau rezim otoriter. Dan Vietnam turun di angka 3,08 atau rezim otoriter. Sayangnya data tersebut di Brunei tidak tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Natalia Ahirudin. Lalu, mengapa tren penurunan ini terjadi? Dari data yang disajikan, terlihat adanya fenomena penurunan indeks demokrasi di negara-negara Asia Tenggara. Untuk melihat alasan di balik fenomena ini, penting untuk mengkajinya dari dua aspek, yaitu aspek eksternal atau sentimen global dan aspek internal atau kondisi domestik dari masing-masing negara. Pertama, dari aspek eksternal dengan sentimen global, banyak argumentasi yang menyatakan bahwa fenomena Brexit dan naiknya Donald Trump sebagai presiden di Amerika Serikat yang membawa panji ultranasionalisme tidak akan berdampak kepada negara-negara lain. Namun faktanya tidak demikian. Jika melihat di Eropa, banyak sentimen-sentimen ultranasionalisme yang kini tumbuh dan terinspirasi dari kedua negara tersebut seperti di Belanda, Spanyol, dan Prancis. Yang terbaru, sentimen ultranasionalisme dan konservatif terlihat di pemilihan umum Swedia. Kini, gelombang ultranasionalisme tersebut sampai di Asia Tenggara. Beberapa contoh negara yang sedang meningkat arus ultranasionalismenya adalah Myanmar, dengan kasus genosida di Rohingya, Thailand, dengan kasus pengusiran Muslim di bagian selatan Thailand, dan Filipina dengan naiknya Duterte sebagai presiden dan kebijakan yang dibawanya. Lalu, apa hubungan dengan kebebasan demokrasi? Gerakan ultranasionalisme cenderung bersinggungan dengan narasi yang bersifat primordial dan rasis. Hal ini membuat kebebasan berekspresi khususnya untuk minoritas menjadi amat terbatas. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin dalam demokrasi menjadi hilang. Bahkan tidak hanya kebebasan berekspresi di beberapa negara Asia Tenggara seperti Myanmar dan Thailand, mereka sampai mengusir warga minoritas dan mencabut hak kependudukannya.
Saya tidak menyatakan bahwa ada korelasi langsung antara Brexit dan naiknya gerakan ultranasionalisme di Asia Tenggara. Namun, sama seperti apa yang sedang terjadi di beberapa negara Eropa yang sudah disebutkan tadi, gerakan-gerakan di Inggris Raya dan Amerika Serikat seolah menginspirasi kelompok-kelompok ultranasionalis di berbagai negara di dunia. Kemudian dari aspek internal adalah kondisi domestik di masing-masing negara, di negara-negara seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam, demokrasi memang hampir tidak ada sama sekali. Negara-negara ini masih kental dengan ideologi komunisme dan bentuk pemerintahan yang monarki sehingga membuat negara-negara tersebut mendapatkan angka indeks yang rendah dalam konteks demokrasi. Salah satu contohnya ekstrimnya adalah di Laos. Negara tersebut hanya mengakui satu partai politik, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos atau LPRP. Begitupun dengan Vietnam, yang hanya memiliki satu partai, sedangkan di Kamboja dan juga di Malaysia bentuk pemerintahannya masih bersifat monarki konstitusional. Dengan catatan Malaysia memiliki kondisi demokrasi yang jauh lebih baik dibandingkan di Kamboja dengan kondisi domestik yang masih menganut ideologi komunisme dan atau memiliki bentuk pemerintahan yang monarki, tentu sulit untuk berharap demokrasi mendapat tempat di negara-negara tersebut. Lalu, mengapa negara yang sudah mengaku republik dan menganut paham demokrasi seperti Indonesia, Singapura, dan Filipina masih berada di level demokrasi tak sempurna? Jawabannya terletak pada kebebasan berekspresi di negara masing-masing. Di Filipina dan Indonesia, kebebasan berekspresi memang sudah tertera di konstitusi. Namun, dalam praktiknya, minoritas masih kesulitan menyuarakan suaranya. Hak asasi manusia di kedua negara ini pun masih terkompromikan dan belum dijunjung cukup tinggi. Sedangkan di Singapura, kontrol media masih ketat dilakukan pemerintahan, kebebasan untuk mewartakan suatu isu masih menjadi persoalan di negara tersebut. Kondisi-kondisi inilah yang membuat Indonesia, Filipina, dan Singapura pun masih masuk pada level demokrasi tak sempurna dan justru mengalami penurunan. Sekian dari saya, terima kasih.